Halo semuanya, perkenalkan nama aku Carin Antafani Ginting. Jadi pada video ini, Carin akan membahas 5 materi dari materi praktikum IPA. Yang pertama, Carin punya pertumbuhan mikroba, lalu yang kedua ada titrimetri, selanjutnya ada gravimetri, keempat ada spektrofotometri, dan yang terakhir ada kromatografi. Kita akan mulai melalui pertumbuhan mikroba. Jadi materi pertumbuhan mikroba ini akan dibagi menjadi dua submateri, yaitu teknik pengenceran dan perhitungan jumlah mikroba. Sebelum itu, sedikit definisi dari pertumbuhan mikroba. Jadi pertumbuhan mikroba adalah penambahan jumlah atau total massa sel. Jadi pertumbuhan mikroba ini dapat dinyatakan dengan perubahan ukuran yang diikuti dengan pertambahan jumlah, ukuran sel, berat atau massa. Nah, biasanya untuk memahami pertumbuhan mikroba ini dapat dilihat dari kurva pertumbuhan mikroba. Kita skip karena kita akan lebih fokus pada pengenceran dan perhitungannya saja. Jadi dari pengenceran itu apa sih? Nah, pengenceran adalah proses untuk membuat larutan kurang terkonsentrasi. Dalam mikrobiologi, pengenceran digunakan untuk menurunkan konsentrasi mikroorganisme agar saat mikroorganisme ditanam ke media, lebih mudah untuk dihitung. Kita lanjut ke perhitungan, tapi sebelum itu, Sharon akan membahas sedikit tentang penanaman mikroba pada media cawan dengan teknik pour plate atau bisa disebut dengan teknik tuang. Nah, untuk melakukan penanaman mikroba ini dibutuhkan alat dan bahan, yaitu pengenceran 10 pangkat 4, pengenceran 10 pangkat 5, dan 10 pangkat 6. Kemudian kita juga butuh media agar, cawan Petri, dan bunsen. Untuk melakukan teknik tuang atau teknik pour plate, setelah alat dan bahan tadi kita siapkan, berikut adalah prosedurnya. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan cawan Petri dan media yang sudah disterilisasi, dan pengerjaan ini kita lakukan secara aseptis. Pengenceran yang ditanam ke cawan merupakan 3 pengenceran terakhir yang seperti tadi sudah disebut, 10 pangkat 4, 10 pangkat 5, dan 10 pangkat 6. Nah, kemudian kita teteskan 1 mili onikulum dari pengenceran yang sudah disiapkan ke dalam cawan kosong. Jadi cawan Petrinya itu kan kosong. Jadi kita ambil 1 mili dari pengenceran 10 pangkat 4, kita teteskan di cawan Petri tadi. Setelah itu kita tuangkan media agar yang masih cair dan kita tuang setengahnya biasanya, setengah dari cawan Petri, kemudian kita putar membentuk angka 8 untuk menghomogenkan mikroba. Nah, media yang digunakan ini kita gunakan dalam kondisi hangat kurang lebih itu 45 derajat. Nah, setiap pengenceran yang kita lakukan, setelah kita membahas penanaman, kita akan masuk ke perhitungan koloni mikroba. Jadi, untuk pour plate itu disarankan untuk memakai kisaran 25 sampai 250 koloni per cawan. Ini disarankan oleh FDA Bacteriological Analytical Manual atau BAM. Nah, dalam perhitungan cawan ini terdapat beberapa syarat, yaitu koloni yang berpenampakan sama yang terpisah baik secara bertindihan dan minimal memiliki jarak antar koloni sebesar diameter koloni terkecilnya dapat dihitung menjadi satu individual. Nah, selanjutnya ada koloni yang bersinggungan atau saling bertindihan dihitung sebagai satu koloni. Nah, apabila memiliki penampakan yang berbeda, itu dihitung sebagai 2 koloni. Selanjutnya, untuk koloni yang bergabung menjadi rantai tapi dapat dibedakan koloni penyusunnya dapat dihitung sebagai beberapa koloni. Namun jika gabungan koloni saling bertindihan, lalu tidak dapat dibedakan, itu dihitung satu koloni juga. Nah, itu adalah materi tentang pertumbuhan mikroba. Itu dilakukan secara duplo. Next, kita punya titrimetri. Titrimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif menggunakan titrasi.
Nah, titrasi adalah suatu cara untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan reaksi dilakukan secara perlahan-lahan sehingga mencapai titik stoikiometri atau titik setara. Prinsip analisis menggunakan titimetri adalah reaksi suatu zat yang ingin diketahui dengan suatu zat diketahui dengan pasti konsentrasinya hingga tercapai kesetaraan secara stoikiometri. Nah, titrasi ini harus dihentikan apabila sudah tercapai titik akhir titrasi. Ini diketahui apabila larutan sudah berubah warna. Nah, larutan ini bisa berubah warna karena ada bantuan dari indikator yang kita sebut adalah indikator PP. Satu contoh untuk titrimetri Charin ambil dari materi praktikum kemarin, kita akan membahas sedikit tentang praktikumnya. Nah, alat bahannya sudah bisa dilihat di slide PPT yang ada di video ini. Saya akan menjelaskan sedikit syarat agar suatu reaksi itu bisa terpenuhi. Yang pertama, reaksi harus berjalan sesuai persamaan reaksi tertentu tanpa reaksi samping. Yang kedua, reaksi harus berlangsung lengkap pada titik ekuivalensi. Dan ketiga, titik ekuivalensi dapat ditentukan dengan menggunakan suatu metode tertentu. Dan yang terakhir, reaksi hendaknya berjalan dengan cepat sehingga titrasi dapat selesai dalam hitungan menit. Kita masuk untuk penjelasan sedikit dari praktikumnya. Jadi langkah-langkah yang digunakan itu adalah kita siapkan air jeruk nipisnya sebanyak 10 ml, kemudian tuangkan dalam labu ukur berukuran 100 ml, dan ditambahkan aquades hingga tanda tera. Nah, ambil sebanyak 10 ml C6H8O7 dan masukkan ke dalam Erlenmeyer berukuran 100 ml. Kemudian kita tambahkan indikator PP sebanyak 2-3 tetes. Selanjutnya kita masukkan NaOH ke dalam buret berukuran 100 ml dan kita titrasi sampel yang berada pada Erlenmeyer dengan NaOH yang dalam buret hingga tercapai titik ekuivalensi. Kemudian kita hitung konsentrasinya. Nah, untuk mengetahui perhitungan konsentrasi, Charin sudah meletakkan rumusnya pada PPT yang ada di video ini. Jadi ml dikali N, dikali NaOH, dikali Fp, dikali Mr, per massa sampel dikali 100%. Nah, ini adalah hasilnya ada 18%. Nah, sedari tadi kita mendengar titik ekuivalensi atau titik stoikiometri. Ini adalah suatu reaksi kimia. Nah, suatu titik ketika asam dan basa dalam jumlah sama telah bercampur. Dari hasil praktikum ini kita dapat melihat bahwa dari 50 ml sampel tadi itu menjadi 59,9. Nah, jadi NaOH yang diperlukan untuk mencapai titik stoikiometri itu adalah 9,9 mili NaOH. Selanjutnya kita beralih ke gravimetri. Nah, masih seputar analisis kuantitatif. Nah, jadi gravimetri ini adalah penetapan suatu analit yang dilakukan dengan menimbang berat analit. Agar analisis gravimetri dapat terlaksana dengan baik, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah komponen yang ditentukan harus dapat mengendap secara sempurna. Lalu, endapan yang dihasilkan harus stabil dan sukar larut. Yang terakhir, endapan yang terbentuk harus dapat dipisahkan dengan mudah dari larutan. Tahap awal analisis adalah pemisahan komponen yang ingin diketahui dari komponen-komponen lain yang terdapat dalam suatu sampel. Analisis ini dapat dilakukan dengan cara pengendapan, penguapan, dan elektrolisis. Nah, pada metode gravimetri biasanya didasarkan pada suatu reaksi kimia. Bisa dilihat pada PPT. Reaksi kimianya itu berupa A kecil A besar ditambah B kecil B besar menjadi A besar A kecil B besar B kecil. Ini adalah contohnya. Nah, di mana analit A besar bereaksi dengan senyawa B besar membentuk senyawa baru A besar A kecil B besar B kecil yang diketahui susunannya bersifat sedikit larut. Nah, gravimetri dapat berhasil digunakan
apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Untuk contoh perhitungan gravimetri, ada buat di PPT itu faktor gravimetri. Kita akan mencari faktor gravimetri menggunakan rumus faktor gravimetri, yaitu berat molekul zat yang dicari per berat molekul senyawa yang diendapkan. Karin memberi contoh di sini AgCl. Jadi kita mencari ArCl dan MrAgCl. Nah, faktor gravimetrinya berarti 35 per 143. Jadi faktor gravimetri dari AgCl itu adalah 0,2. Next, spektrofotometri. Jadi fotometri ini berdasarkan hukum Lambert-Beer. Nah, hukum itu ada di PPT, bisa dilihat di slide-nya. Nah, jadi ketika cahaya monokromatik masuk atau melalui sebuah media yang merupakan larutan, maka akan ada 3 hasil yang terlihat. Yang pertama, sebagian cahaya tersebut akan diserap. Yang kedua, sebagian cahaya akan dipantulkan kembali. Dan yang ketiga, cahaya akan diteruskan. Bisa dilihat pada gambarnya, itu adalah gambar dari spektrofotometer. Nah, yang pertama adalah sumber sinar. Sumber sinar berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Selanjutnya ada monokromator. Nah, monokromator ini berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar menjadi cahaya monokromatis. Pada gambar di PPT bisa dilihat ada gambar prisma segitiga. Nah, prisma ini berfungsi untuk menyebarkan cahaya. Nah, setelah cahaya nanti disebar, hanya ada satu jenis cahaya yang mengenai sampel. Pada gambar di PPT, yang mengenai sampel itu hanya ada cahaya warna biru yang melewati pintu keluar. Selanjutnya kita punya sampel. Nah, sampel ini berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel. Pada gambar itu disebut kuvet. Nah, kuvet ini biasanya terbuat dari kaca dan memiliki 2 buah sisi kasar dan sisi halus. Detektor. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir, readout merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik dari detektor. Dan pada materi yang terakhir adalah kromatografi. Nah, kromatografi ini adalah salah satu jenis teknik laboratorium yang digunakan untuk memisahkan suatu campuran. Nah, kita akan membahas di sini adalah kromatografi kertas. Prinsip kerja dari kromatografi kertas ini berdasarkan perbedaan distribusi senyawa fase diam dan fase gerak. Campuran akan terpisah karena adanya proses migrasi yang dinamis dalam suatu sistem yang terdiri dari 2 sistem. Dari tabel di PPT bisa dilihat nilai RF yang sudah diketahui. Nah, jadi untuk menentukan mana larutan yang merupakan asam amino bisa dilihat dari nilai RF-nya. Yang nilai RF-nya berdekatan dengan nilai RF sampel spot 1 dan 2 merupakan asam amino. Untuk standar 1, nilai RF-nya adalah 0,72, standar 2 0,35, standar 3 0,9. Nah, kita mempunyai nilai RF sampel spot 1 dan 2 itu adalah 0,34 dan 0,73. Jadi yang merupakan asam amino tentu saja adalah standar 1 dan standar 2. Karena nilai RF-nya berdekatan dengan nilai RF sampel spot 1 dan sampel spot 2. Sampai sinilah materi yang bisa Carin bagikan. Kalau ada kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye.